Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengajaran kimia analisis. Perkenalkan, nama saya Lia Pusmitasari. Hari ini akan menjelaskan materi mengenai spektrofotometri UV vis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai prinsip dasar dari spektrofotometri, yaitu radiasi elektromagnetik. Nah, spektrofotometri ini merupakan aplikasi dari prinsip radiasi elektromagnetik tersebut. Nah, untuk definisinya, analisis spektrofotometri adalah analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya terlebih dahulu. Penentuan konsentrasi didasarkan pada absorpsimetri, yaitu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran absorpsi atau serapan radiasi gelombang elektromagnetik. Untuk prinsip kerjanya, larutan sampel akan dikenai radiasi elektromagnetik sehingga menyerap energi atau radiasi. Kemudian akan terjadi interaksi antara radiasi dengan materi berupa atom ataupun molekul yang terdapat dalam sampel. Jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel kemudian akan dikonversi dengan konsentrasi analit, menghasilkan suatu data kuantitatif. Untuk pembagian spektrofotometri, berdasarkan jenis materi yang berinteraksi dengan radiasi akan dibagi menjadi dua. Pertama adalah spektrofotometri molekul. Di sini radiasinya akan berinteraksi dengan molekul sampel. Contohnya ada pada NMR, IR, UV vis, dan XRD. Kemudian ada yang kedua yaitu spektrofotometri atom. Di sini sinar radiasi akan berinteraksi dengan atom. Contohnya ada pada AAS dan AFS. Kemudian, apa itu spektrofotometer? Bedanya apa dengan spektrofotometri? Nah, spektrofotometer adalah gabungan dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer adalah suatu perangkat atau instrumen yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Sementara fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Transmisi berarti diteruskan, sementara absorpsi berarti diserap. Jadi, spektrofotometer adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan spektrofotometri UV vis. Ini contoh perangkatnya. Spektrofotometri UV vis merupakan suatu teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi. Pertama adalah sumber radiasi ultraviolet dekat, itu ada pada panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer, dan panjang gelombang sinar tampak yaitu pada panjang gelombang 380 sampai 780 nanometer dengan menggunakan suatu instrumen spektrofotometer. Keterangan mengenai panjang gelombang ini bisa dilihat pada Farmakope Indonesia keempat halaman 1061. Sementara pada literatur lain juga ada yang menyebutkan bahwa untuk panjang gelombang sinar UV itu ada pada panjang gelombang 200 sampai 400 dan untuk sinar tampak dari mulai 400 sampai 800 nanometer. Jadi bisa keduanya. Berarti kalau spektrofotometri UV vis berarti terukur pada panjang gelombang 190 sampai 780 nanometer. Nah, masih di prinsip dasar. Prinsip dasarnya adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari suatu sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Jadi nanti akan ditembakkan suatu sinar dari sumber sinar polikromatik yang kemudian akan ditangkap oleh molekul yang ada dalam sampel. Nah, spektro ini merupakan penyerapan sinar tampak atau UV oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya suatu eksitasi elektron atau perpindahan elektron dari keadaan dasar menuju ke keadaan yang tereksitasi atau energi yang lebih tinggi. Suatu radiasi polikromatis yang dipancarkan dari sumber radiasi melewati suatu monokromator, sehingga diperoleh radiasi monokromatis. Radiasi monokromatis itu kemudian akan diteruskan ke kuvet yang berisi sampel yang akan dianalisis. Kemudian radiasi akan dipantulkan, diabsorpsi, dan ditransmisikan.
Jika I.O. adalah intensitas radiasi yang dipancarkan dan I adalah intensitas radiasi setelah melewati larutan, maka nilai I.O. dikurang I adalah intensitas radiasi yang diabsorpsi oleh larutan. Jadi sebenarnya prinsip dasar dari spektro UV vis itu menurut hukum Lambert-Beer. Seperti rumus yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui, A besar sama dengan A dikali B dikali C. Di mana A besar adalah nilai absorban, A kecil adalah nilai absorptivitas, B kecil adalah tebal kuvet dalam satuan sentimeter, dan C adalah konsentrasi senyawa yang menyerap radiasi. Kemudian untuk instrumentasinya atau perangkat yang terdapat dalam instrumen, secara umum dapat dilihat seperti pada layar. Di sini ada sumber cahaya polikromatis, kemudian ini adalah perangkat monokromator yang fungsinya adalah merubah cahaya polikromatis menjadi suatu cahaya monokromatis. Kemudian selanjutnya ini adalah kuvet atau tempat sampel, kemudian detektor, dan pembaca dalam bentuk komputer. Ini juga sama, di sini lampu sebagai sumber cahayanya melewati lensa masuk ke dalam monokromator, keluar menjadi suatu cahaya monokromatik, melewati kuvet yang berupa sampel, kemudian terbaca oleh detektor, diperkuat sinyalnya oleh suatu amplifier, lalu dibaca oleh komputer. Di sini untuk sumber cahaya lampu, dia akan memancarkan semua warna cahaya, yaitu dalam bentuk cahaya putih. Kemudian monokromator ini akan memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel. Lalu detektor ini fungsinya untuk mendeteksi, amplifier tadi sudah saya sebutkan, fungsinya untuk meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk dibaca oleh komputer. Selanjutnya komponen lampu. Lampu ini biasanya kalau untuk spektrofotometer UV berupa lampu gas hidrogen atau lampu merkuri. Sementara untuk spektrofotometer visible biasanya dalam bentuk lampu tungsten. Untuk monokromator, dia prinsipnya kurang lebih seperti ini. Jadi cahaya yang awal sebagai sumber cahaya itu suatu cahaya polikromatik. Jadi banyak gitu ya panjang gelombangnya. Kemudian ketika melewati monokromator akan dirubah atau diteruskan menjadi satu sumber cahaya saja yaitu monokromatis sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan. Ini sama prinsipnya dari banyak cahaya, kemudian melewati monokromator, kemudian keluarnya menjadi satu sumber cahaya saja. Cahaya ini yang akan ditangkap atau diteruskan oleh sampel yang ada pada kuvet. Komponen selanjutnya adalah sampel sel atau tempat sampel ya di dalam kuvet itu. Nah, untuk jenisnya biasanya untuk spektro UV itu dalam bentuk silika. Kalau untuk visible itu kuvetnya biasanya gelas atau kaca. Jadi bisa menggunakan silika yang terbuat dari plastik, lalu yang kaca juga bisa. Nah, biasanya untuk pengujian-pengujian antioksidan yang menggunakan radikal bebas yang sangat peka dengan cahaya, untuk kuvetnya itu dalam bentuk yang gelas atau kaca. Selanjutnya untuk syarat sampel, larutan yang dapat dianalisis dengan spektro UV adalah senyawa yang mempunyai gugus kromofor. Gugus kromofor adalah suatu gugus molekul yang punya sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Contoh gugus kromofor, ini ada gugus karbonil. Gugus karbonil ini punya struktur CO, jadi kalau misalkan dalam suatu struktur molekul itu memiliki gugus karbonil, berarti dia punya ikatan CO. Nah, untuk karbonil ini dapat terbaca pada panjang gelombang 280 nanometer. Ada lagi gugus azo, yaitu NN, pada panjang gelombang 262 nanometer. Lalu ada nitro atau NO pada panjang gelombang 270, ada tioketon atau CS, ada nitrit atau NO2, ada diena terkonjugasi, yaitu ada dua ikatan rangkap berseling, itu pada panjang gelombang 233,
lalu ada triena, berarti ada 3 ikatan rangkap 2 berseling, kemudian ada tetraena, berarti ada 4 ikatan rangkap 2, dan yang paling sering adalah benzen, yaitu pada panjang gelombang 261 nanometer. Jadi ketika sampel uji kita itu memiliki salah satu atau beberapa dari gugus kromofor ini, maka bisa dianalisis dengan menggunakan spektro UV vis. Nah, aplikasi atau penggunaan spektro UV itu biasanya untuk analisis kadar protein. Yang kedua bisa untuk analisis asam amino aromatik, lalu determinasi glukosa, dan juga untuk aktivitas enzim. Contohnya pada heksokinase. Bisa juga digunakan untuk, ini yang UV. Sementara yang visible itu bisa digunakan untuk analisis niacin, piridoksin, vitamin B12, untuk pengujian kadar Fe, kemudian untuk TBA, dan juga untuk pengujian enzim yaitu glukosa oksidase. Nah, untuk tahapan analisisnya, pertama untuk penentuan konsentrasi sampel yang harus dilakukan pertama kali adalah pengukuran panjang gelombang maksimum. Karena untuk identifikasi kadar, maka kita harus menggunakan panjang gelombang maksimum. Jadi nggak bisa sembarangan untuk penentuan panjang gelombangnya. Jadi yang pertama, setelah pengukuran panjang gelombang maksimum, selanjutnya adalah pembuatan kurva standar. Lalu pengukuran sampel, lalu dan terakhir adalah konversi nilai A sampel dengan menggunakan kurva standar. Ingat tadi nilai A adalah nilai absorbansi. Nah, ini contoh penelitian yang menggunakan analisis dengan menggunakan metode spektro UV vis. Di sini judulnya adalah analisis kafein dalam kopi bubuk di kota Manado yang menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Untuk metode kerjanya, pertama jelas harus preparasi sampel terlebih dahulu, salah satunya dengan cara pengenceran. Kemudian setelah itu kita buat larutan baku kafeinnya. Selanjutnya penentuan kadar sampel, pembuatan kurva standar, penentuan panjang gelombang, lalu masuk ke uji kuantitatif kafein menggunakan spektrofotometri UV vis. Kita uraikan satu persatu. Untuk preparasi sampel, ini dilakukan dengan menggunakan proses ekstraksi, menggunakan pelarut organik. Nah, pelarut yang digunakan adalah kloroform. Kenapa kloroform? Karena memang tergantung pemilihan pelarut ini tergantung dari sifatnya kafein sendiri, yaitu mudah larut dengan pelarut organik, terutama kloroform. Nah, kloroform ini dipilih karena dia mudah larut dengan komponen organik, mudah menguap juga sehingga mudah dipisahkan nantinya. Kloroform ini sifatnya tidak mengalami pembakaran di udara. Kemudian, kloroform juga merupakan pelarut yang sangat efektif untuk jenis senyawa alkaloid. Nah, kafein ini termasuk ke dalam golongan alkaloid, jadi sangat tepat menggunakan pelarut kloroform. Selanjutnya, ekstraksi dilakukan secara berulang-ulang sampai kafein yang dihasilkan benar-benar murni. Penyaringan larutan setelah ekstraksi diperlukan agar diperoleh larutan yang jernih. Kemudian didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan. Lapisan bawah kloroform itu mengandung analitnya atau zat yang akan kita analisis. Kemudian lapisan atasnya itu mengandung pengotor. Berarti yang digunakan yang lapisan bawah. Selanjutnya masuk ke tahap pengenceran, kafein dari hasil ekstraksi yang sebelumnya itu kemudian kita encerkan. Kenapa diencerkan? Supaya konsentrasi larutan kafein yang ada dalam sampel itu tidak terlalu pekat. Kalau terlalu pekat, dia akan menimbulkan suatu yang namanya overrange. Jadi pembacaannya akan sulit dengan menggunakan spektrofotometer. Makanya kita lakukan pengenceran terlebih dahulu. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu pembuatan larutan baku. Di sini caranya larutan standarnya dipipet sebanyak 2,5 mili, kemudian dimasukkan dalam labu takar yang ukurannya 25 mili, lalu diencerkan dengan aquades sampai tanda batas, berarti sampai konsentrasi sampai larutannya sebanyak 25 mili. Nah, ini kemudian digunakan sebagai larutan baku. Jadi larutan baku itu isinya adalah larutan standar. Nah, tahap selanjutnya adalah penentuan panjang gelombang.
Di sini pengukuran menggunakan spektro UV vis, larutan yang diukur tidak berwarna dan menggunakan sumber lampu deuterium. Jadi di sini menggunakan lampu deuterium. Mula-mula pengukuran dilakukan dengan mengukur zero base yang dilakukan dengan mengukur belangko. Jadi sebelum mengukur sampel, kita masukkan dulu belangkonya. Kemudian dilanjutkan dengan mencari panjang gelombang maksimum dengan cara mengukur salah satu deret standar yang telah dibuat kemudian dibaca panjang gelombang maksimumnya. Ini hasil dari pembacaan serapan sampel ya, dan dapat ditentukan berapa panjang gelombang maksimumnya. Kelihatan dari kurvanya, ini spektrumnya, bahwa panjang gelombang maksimum itu ada pada panjang gelombang 275 nanometer. Di sini daerah serapan sampel kafein ada di sekitar 200, di sini 200 sekitar ini, sampai 350, sekitar sini. Dan yang maksimum ada pada 275 nanometer. Setelah mengetahui panjang gelombang maksimum, selanjutnya kita buat kurva standar. Larutan standar dibuat dengan mengambil beberapa konsentrasi dari larutan standar kafein yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, dan 0,3 mili. Kemudian diencerkan ke dalam 5 mili aqueous sampai kemudian terbentuk konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mg per liter. Selanjutnya ditentukan kadar sampel, dihitung berapa nilai absorbensinya pada panjang gelombang yang tadi sudah kita cari, yaitu 275 nanometer, dengan belangko berupa aqueous, kemudian dihitung jumlah kafein dari angka serapan masing-masing. Nah, ini kurvanya untuk pengujian kuantitatif. Dari sampel yang sudah diencerkan itu diukur absorbensinya, kemudian dibuat kurva seperti yang ada di layar, kemudian dapat ditentukan nilai Y sama dengan Ms plus C dan juga nilai R-nya untuk mencari konsentrasi dari masing-masing sampel. Nah, ini hasil analisisnya. Di penelitian ini digunakan 6 macam sampel dan setiap sampel dilakukan 3 kali pengulangan. Jadi kalau memang kita ingin melakukan suatu pengujian, sebaiknya tidak hanya 1 kali, tapi bisa minimal 3 kali pengulangan. Di sini kita lihat masing-masing sampel itu dengan 3 kali pengulangan, ada 3 nilai absorbensi. Dari masing-masing nilai absorbensi dapat dihitung berapa konsentrasi kafeinnya, dikonversi menjadi kadar kafein per bubuk kopi sampel. Kalau ini kan hanya konsentrasi kafein ya, sementara kafein itu kan ada pada sampel kopi yang ada tambahan beberapa senyawa yang lain. Nah, setelah dihitung kadar kafein per bubuk kopi, dapatlah nilai yang ada di sini yang saya lingkari. Kemudian ke rata-rata, karena pengujiannya 3 kali, maka harus dirata-rata. Lalu kita ubah menjadi persen, lalu masuk ke persen rata-rata. Nah, dari 6 sampel ternyata diketahui rata-rata yang memiliki konsentrasi tertinggi ada pada sampel A. Gitu ya. Ini di Kota Manado sampelnya. Jadi sampel A itu rata-ratanya 1,38%. Sementara yang paling rendah adalah sampel F, 0,953. Ya, sampai di sini. Jadi biasanya memang penelitian itu kalau sudah dapat nilai persen konsentrasi berarti dibahasnya cukup sampai sekian gitu. Nah, ini contoh penerapan metode spektrofotometri UV vis dalam pengujian sampel. Tidak hanya pada sampel makanan, tapi juga bisa sampel obat-obatan. Kosmetik juga bisa. Ini tergantung senyawa uji yang ingin dianalisis. Baik, mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di sesi diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.